Kita dari Madura itu berangkat ke Jakarta kan ngerantau. Jadi kalau kita di sini tidur itu mendingan tidurnya di Madura aja Mbak. Jadi buat saya itu waktu itu adalah uang sih buat saya. Biasanya untuk transaksi yang aku dapat itu kayak sekitar 100 pesanan atau lebih lah ya per harinya. Kalau lagi tanggal kembar biasanya lebih lah 1000-an. Rekor terbanyak yang aku itu sekitar 40.000. Di digital itu, di live shopping itu semua matriksnya terukur. Kita tahu trafficnya, kita tahu juga dari sisi new buyersnya berapa per hari. Jadi dengan live shopping ini sangat membantu audiens untuk membeli barang-barang lewat live shopping dan juga membantu brand untuk semakin dekat dengan market mereka juga. Nama saya Mayari sebagai konten afiliasi. Jadi saya inisiatif gabung buat jadi afiliasi dan ada tuh pernah di situ aku scroll di TikTok itu ada kreator-kreator yang lain jual kopi. Terus kebetulan banget kopi itu lagi naik di pasaran. Ada juga kreator-kreator yang lain live TikTok dengan jualan kopi. Jadi aku tertarik gabung buat jadi afiliasi di situ. Sebelum aku jadi afiliasi itu aku di 2019 aku berangkat dari Madura ke sini ke Jakarta itu aku jaga punya orang dulu gitu. Terus setelah di 2021 itu bisa beli di sini itu tapi saya pinjam dulu ke paman suami saya. Setelah itu 1 tahun kemudian barangnya itu nggak ada sama sekali dan itu pun mepet dengan kontrakan. Terus buat modal pun juga nggak ada. Kenapa itu barangnya bisa sampai kosong, Bu? Karena itu kan dijaga orang, kan nggak tahu ya mungkin karena warungnya sepi, apa nggak nutut di modal kan. Aku kalau dijaga orang kan aku juga nggak tahu gimana cara mutar barang gitu. 2 bulan kemudian capai buat bayar kontrakan di sini. Terus setelah 1 tahun itu aku kayak tarik komisi 200.000, 100.000 itu aku diputar buat modal yang warung di sini. Ya masih mau coba lagi boleh diambil dulu guys ya. Ya lo boleh bantu klaim aja kertasnya BPA ya masih. Sebenarnya saya bukan seller Mbak, saya di afiliasinya. Saya itu tangan kedua dari seller. Saya cuma memasarkan produk dari seller. Aku dari 2022 akhir sampai sekarang berarti mau 3 tahun. Karena kan saya merintisnya itu dari warung Madura. Jadi saya nggak mungkin dong melupakan warung Madura saya. Jadi nggak akan pernah tutup warung Madura saya. Jadi intinya warung online Super Siswanto ini offline dan online. Bukannya 24 jam. Kalau jadwal live itu aku pasti mulai dari jam 00 sampai dengan jam 23.55. Nanti naik lagi 23.57 sampai dengan 00 lagi. Istirahat ada karena kita giliran sama suami sih. Kalau aku sekuatnya kuat 12 jam, kuat 13 jam, 13 jam. Tapi kalau nggak ada voucher aku pasti diganti dari kalau mamanya nih ada voucher jam 8 pagi, jam 9. Aku pasti diganti dulu di jam 4 atau enggak di jam 5. Istirahat 1 jam atau 2 jam itu sudah cukup buat saya. Halo, perkenalkan saya Lydia Susanti selaku dari CEO dan juga co-founder dari Socialbread Indonesia. Socialbread adalah sebuah kreatif startup di mana kita berfokus untuk membantu UMKM dan juga business owner untuk mengembangkan bisnis mereka baik di marketplace, e-commerce ataupun di dunia digital supaya mereka bisa thrive di dunia digital yang makin komplit ini. Oke, Socialbread sendiri kita berfokus pada content creation, ada live shopping, ada KOL affiliate, bahkan sampai campaign management pun kita meng-cover semuanya. Oke, terhitung dari 2020 mungkin sudah lebih dari 2.000 brand yang kita bantu, tapi memang actively per bulan kita membantu lebih dari 200 brand setiap bulannya. Perkenalkan, nama aku Esther Janet sebagai co-founder dan Chief Marketing Officer di Socialbread.
Target utamanya paket live shopping ini sebenarnya karena memang visinya Socialbird ini kan kita mau bantu lokal brand dan UKM ya. Jadi pasti targetnya mereka ini yang lagi starting bikin brand, mulai dan pengen terjun ke dunia digital. Yang pertama adalah pastinya dibuat konten sama live shopping. Nah ini yang kita sangat concern sih kayak gitu. Perbedaannya kalau misalnya teman-teman pemilik brand dan live sendiri dengan Socialbird, perbedaannya apa? Yang udah pasti kalau pemilik brand sendiri kan mungkin udah fokus dengan development bisnis ya, udah pusing dengan bikin produknya dan lain-lain. Nah itu pasti akan ada ngelakuin banyak kesalahan karena live shopping ini banyak banget loh community guidelines-nya dan lain-lain yang kita harus pelajari kan. Nah sedangkan kalau di Socialbird ini kita selama 4 tahun udah kurang lebih mempelajari live shopping ini. Jadi kita udah tahu nih celaknya, salahnya di mana, dan biasanya fitur-fitur itu kan selalu berubah ya. Jadi Socialbird cukup ekspertis di bidang lebih kepada data ya dan kreatifnya gitu. Ibu kalau misalnya live-nya 24 jam itu istirahatnya kayak gimana, Bu? Istirahat itu ada, biar aku dan suami yang bisa ngatur gitu. Yang penting intinya istirahat 1 atau 2 jam itu cukup ya. Jadwal tidur saya itu biasanya dari jam 4 pagi itu sampai dengan jam 8 atau enggak jam 7 gitu. Oke, dan itu langsung mulai live lagi. Betul. Kita dari Madura itu berangkat ke Jakarta kan ngerantau. Jadi kalau kita di sini tidur itu mendingan tidurnya di Madura aja, Mbak. Jadi lebih baik kerja gitu. Betul. Di sini. Jadi buat saya itu waktu itu adalah uang sih buat saya. Karena nggak mudah mendapatkan kesempatan seperti ini. Apalagi rakyat ke bawah seperti saya. Kecuali itu emang yang punya nama live 1 jam 2 jam itu sudah cukup. Tapi buat saya pribadi karena saya itu adalah orang bawah, jadi harus perbanyak live lah biar dikenal oleh masyarakat gitu kan. Kalau dari 22 sampai kemarin dari 2022 nih sampai kemarin bulan Juli kemarin itu aku melayannya sama suami itu berdua. Dan kalau sekarang emang dibantu sih sama ponakan-ponakan saya. Itu saya live streaming, tapi nanti kalau ada yang beli saya layani dulu gitu. Dulu aku itu, kalau itu kan sering mampir di live-nya orang, jadi tolong dibantu follow gitu. Jadi aku ikut itu dulu. Terus aku sering nonton film di live-nya Kak Inem Jogja dulu. Kalau di Kak Inem Jogja itu kan ada itunya. Ada yang kayak saling follow gitu. Terus aku di situ ada follower 1050 baru bisa live. Aku FPP itu karena nggak ada barang di warung. Jadi aku dihujat gitu, Mbak. Ini warung apa ada lapangan sepak bola gitu. Ada yang nanya kayak gitu. Terus ada lagi yang komen, ini mau dijual apanya, mau dijual warungnya apa raknya gitu. Jadi banyak banget tuh jahitan yang aku terima. Dari situ aku jadi FPP gitu. Apa yang Ibu lakuin supaya yang nonton tuh semakin banyak gitu? Memperbanyak durasi live sih buat aku. Ya, makanya tadi butuh 24 jam Betul. itu ya. Melihat gimana hype-nya live shopping, kita melihat bahwa kebutuhan business owner tuh makin ke sana. Dan kita melihat kemampuan business owner tuh kadang tuh nggak bisa kami ke sana karena mereka sudah terlalu sibuk dengan penjualan mereka, dengan produk mereka. That's why kita come out with the solution di mana setelah konten supaya ada penjualan kita masuklah ke live shopping. Jadi end to end, nggak cuma di konten aja tapi bisa sampai ke pembelian di live shopping juga. Benefit live shopping bener nggak cuma transaksi, tapi dengan adanya live shopping otomatis secara branding itu naik. Yang kedua adalah secara traffic juga naik karena di sana kita bisa dapat new buyers, newcomers, new customers juga, dan loyal customer yang memang mereka emang setiap hari nonton live shopping gitu dan mereka akan diingetin terus. Jadi sebenarnya ada nambah awareness-nya juga, followers-nya, traffic gitu. Jadi kalau udah nyampe ke omset itu udah pasti ujung-ujungnya trafficnya, likes-nya dan lain-lain itu akan ikut juga. Jadi sebenarnya kalau udah transaksinya oke itu udah semua tuh udah pasti dapet as a branding sih. Ini sama yang versi juga dia katanya ada
momen 12-12 kemarin ya, salah satunya kita kayaknya ada pegang brand, kita pakai kerjasama dengan banyak affiliate juga. Kayak gitu, jadi biasanya live-nya itu nggak cuman dengan account sendiri tapi bersamaan dengan affiliate-affiliate. Terus juga kita pernah live bareng sama artis kayak gitu. Itu juga salah satu yang kita pakai di momen-momen itu. Tuh, terus udah gitu juga biasanya kita banyak gimmick-gimmick. Jadi biasanya ketika kita live itu kita biasanya punya persona sendiri. Jadi di hostnya itu dia punya identity sendiri as a person supaya kelihatan bahwa marketnya itu sama kayak dia. Waktu pertama kali live itu ya aku yang nonton itu 5, 6, 7, 10, 15 itu udah banyak banget buat aku, naik ke 30 gitu. Kalau sekarang yang nonton Ibu live udah berapa? Kemarin sempet live yang di studio 12 itu sampai 6,4 sih. 6.400. Ya 6.400. Aku yakinnya kayak gini. Intinya Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah rezeki ada yang ngatur. Pengalamannya kalau live TikTok di tanggal kembar. Di tanggal kembar itu kan emang udah dipromosi dari awal-awal. Kalau nanti di tanggal cantik ini bakal banyak diskon dan banyak promo. Banyak gimmick-gimmick terus banyak gratis ongkir sih. Biasanya untuk transaksi yang aku dapat itu kayak sekitar 100 pesanan atau lebih lah ya per hari. Kalau lagi tanggal kembar biasanya lebih lah 1000-an. Rekor terbanyak yang aku itu sekitar 40.000. Itu produknya apa aja, Bu? Semua produk sih, kayak kopi kapal api. Itu yang terbesar di labnya aku kan emang di produk kopi. Jadi perkopian itu yang banyak yang cek. Tantangan yang aku alami itu kadang melawan komentar-komentar yang negatif dan juga bisa melawan rasa malas yang ada di diri kita. Komentar negatif yang sampai sekarang masih sering Ibu ingat tuh apa sih, Bu? Kuat banget sih live-nya sampai 24 jam gitu. Itu pasti ada setiap kali aku live dan setiap di VT saya itu pasti ada. Kok kuat banget sih live-nya 24 jam sampai dibilang mata besi pernah. Padahal yang mereka lihat itu live-nya saya. Karena saya itu bagi waktu sama keluarga gak harus bilang dong. Jadi di live aku di jam 12, suami saya di jam segini kan gak harus bilang. Jadi mungkin kebanyakan yang nonton itu di live saya ketimbang dari suami saya gitu. Ya ngapain sih live TikTok, joget-joget gitu, emang ngasilin apa gitu. Aku sih biasa aja, yang penting intinya aku disupport dari suamiku. Alhamdulillah berkat hujatan sama cibiran kalian aku sudah ada di posisi ini. Kalau suara itu ya, kalau suara saya sampai kayak gini kan. Dulu saya tuh bisa Korea bisa, cuman kalau sekarang jangan disuruh, sudah nggak bisa lagi. Jadi kalau tantangannya brand, kenapa sih banyak brand yang masih belum berani nih masuk ke live shopping? Menurut saya mungkin mereka itu masih trust issue juga sama digital karena berpikir bahwa dengan keluarin cost gini gitu ya, atau dia memulai lagi dari awal, udah gitu juga kan live tuh nggak semudah itu karena banyak banget yang datang ke kita itu benar-benar start from zero. Mereka coba live sampai tahunan tapi nggak ada hasil omset apapun. Nah itu yang bikin mereka jadi takut banget untuk memulai. Nah ketika kita kasih tahu masalahnya, nah biasanya masalah itu terjadi ya karena mereka sendiri ini melakukan halnya semua salah karena nggak ada yang bilangin. Dia nggak ngerti knowledge-nya, nggak mempelajari ini tuh guideline-nya seperti apa. Nah that's why makanya menurutku tantangannya dari mereka adalah harus mau lebih kayak pelajarin satu-satu sih kayak gitu, dan juga mau berani spending di digital. Karena kenapa? Di digital itu, di live shopping itu semua matriksnya terukur. Kita tahu trafficnya, kita tahu juga dari sisi new buyersnya berapa per hari, newcomersnya berapa, new customer per bulan. Bahkan kita bisa tahu ini kenapa omsetnya naik, kenapa omsetnya turun, karena apa masalahnya tuh kita bisa tahu. Jadi sebenarnya live shopping ini kita sangat, kalau menurut saya tuh banyak banget data yang kita bisa ambil gitu. Jadi tantangannya adalah ya memang teman-teman brand owners nih harus melek bahwa sekarang ini
activity marketing itu udah nggak bisa cuman offline. Alat yang dibutuhkan nih kayak semacam ring light, terus kayak HP sebenarnya yang dibutuhkan. HP yang dulu aku sih pertama jadi afiliasi itu kan HP-nya yang emang yang nggak bagus-bagus amat, tapi buat konten bisa lah. Kalau sekarang? Alhamdulillah. Kalau untuk belanja online lumayan sering ya. Aku sering sih belanja online. Kenapa lebih sering belanja online? Karena mungkin kalau buat keluar dari ke toko-toko gitu nggak ada waktu sih. Mager ya? Iya, males. Aku lebih sering belanja online di TikTok karena banyak promo aja sih. Iya, saya sering belanja di TikTok. Lebih di live sih, soalnya kalau kayak di live gitu kayak sering banyak kayak cashback, kayak gratis ongkirnya kayak lebih-lebih gitu. Di live TikTok sih, keranjang kuning biasa. Di live TikTok itu banyak promonya ya, dari segi barangnya juga, terus ada cashback lebih besar gitu. Barangnya juga terlihat kan di secara langsung bentuk fisiknya gimana gitu. Kalau live TikTok kan lebih jauh ya promonya ya, jadi lumayan lah. Barang termurah, kipas portable, pernah dapat 10.000. Alat buat mandi itu kayak apa sih, spons? Ya iya itu sih. Ini sampai belinya di live TikTok. Iya karena murah. 5.000 casing HP. Berapa tuh Mbak? Yang harganya tadinya 40.000 jadi 17.000. Oke, live shopping bener-bener kayak udah menggantikan orang-orang beli ataupun belanja langsung di mall ya. Jadi most likely orang sekarang apalagi setelah pandemi, orang mungkin jarang keluar, orang lebih nyaman di rumah. Jadi dengan live shopping ini sangat membantu audiens untuk membeli barang-barang lewat live shopping dan juga membantu brand untuk semakin dekat dengan market mereka juga. Dulu ada satu brand sepatu lokal, itu dia dulunya mungkin nggak banyak orang tahu, tapi since kita bantu di social brand, mereka pun sangat merasa dengan social brand bantu live shopping mereka bisa expanding juga nih sampai ke beberapa akun juga. Mungkin kalau di per hari average mungkin bisa di 50 sampai 100 order, tapi biasa bisa in on the peak itu kalau misalnya lagi tanggal kembar atau lagi campaign itu bisa sampai 300 order sendiri. Itu informasi yang kita dapat dari seller-seller kita. Kalau misalnya success story-nya dari brand yang pernah di-handle sama social brand, ada nggak sih, boleh diceritain nggak? Wah, banyak sih ya. Jualan koper, mungkin orang mikirnya kayak jualan koper kok di live gitu ya. Koper buat kita pergi jalan-jalan, tapi koper ini cuma punya identity, koper ini jarang rusak ketika dibanting, jadi kita punya keunikan, kita selalu banting-banting itu ketika di live, dan itu ternyata omsetnya melejit sekitar 10 kali lipat juga. Dan akhirnya mereka bertahan sama kita kurang lebih sekitar 1 tahun sampai 2 tahun jalan kita bantu, karena mereka ini dari bisnis konvensional, jadi punya outlet, punya toko, mereka mau masuk ke online nih, biasanya mereka bingung banget tuh, akhirnya kita bantu ke online dan ternyata online ini malah omsetnya melebihi si offline-nya. Kayak gitu sih, jadi kurang lebih success story kita kebanyakan sih dari yang offline to online, dari yang starting online dari nol, itu yang kita support sih, dan akhirnya omsetnya bisa jadi berkali lipat gitu. Saya sebagai afiliator itu dibilang tanpa modal juga, karena cuman sayang itu ngelakuin live streaming aja sih. Menurut aku belanja di TikTok itu lebih mudah ya, lebih mudah, terus nggak perlu panas-panasan lah keluar warung gitu. Jadi cuman nunggu aja nanti barang diantar. Kalau secara harga tuh ada perbedaan yang signifikan nggak sih, Bu? Ada, sekitaran itu sama antara perbedaan harganya dari offline dan online itu sekitaran 3 atau 4% lah. Seberapa signifikan perubahan pendapatan Ibu gitu dari yang awalnya nggak jadi afiliator sampai sekarang? Alhamdulillah merubah hidup saya, intinya cukup lah buat keluarga saya yang ada di kampung. Berapa kali lipat ya, intinya cukup lah.
udah bisa beli apa aja Bu dari hasil afiliator itu? Alhamdulillah banyak. Yang aku impikan sudah capai itu memberangkatkan umroh mertua saya. Jadi semoga aja bisa buat orang tua saya sendiri. Intinya aku emang sama suami itu orang tua, baru diri sendiri gitu. Yang pertama saya beli mobil sih, emang karena dulunya nggak mau beli gitu ya. Buat apa sih beli mobil, mendingan simpen uangnya, kata suami aku. Terus karena emang lagi ada acara di TikTok, terus aku datangnya telat, jadi ya intinya harus belilah gitu. Buat fasilitas kita kesini, kesana kemari, di sini juga butuh kan. Dulu aku kan intinya nggak tenang karena di pendapatan. Kalau sekarang kan aku bisa tenang karena adalah buat makan anak, makan keluarga gitu. Jadi rasa tenangnya itu ya Bu yang sekarang akhirnya udah didapat. Betul, rasa tenang. Pesan buat afiliator ataupun seller nih yang baru banget memulai dunia live shopping, yang pertama be konsisten, karena membangun sebuah branding dan existing di dunia digital itu nggak bisa 1-2 hari aja, butuh namanya ketelitian, kerajinan. At least banget di Sociabet tuh kita minta user tuh minimal banget 3-6 bulan untuk live shopping, karena kalau 1-2 bulan kadang kita belum ketemu nih, oke, patternnya pas seperti apa, audiensnya seperti apa, karena kan jualan barang A dan barang B tidak bisa dengan treatment yang sama. Gimana cara untuk bisa stand out? Harus punya USP atau unique selling point, di mana hal itu yang membedakan barang kamu dengan barang-barang orang lain. Nggak bisa sih cuma ngomong oke, paling murah, ya semua orang bisa bilang paling murah, oke, paling bagus. Apa pembedaannya? Itu yang sebenarnya dicari sih dari pembedaannya. Visi jangka panjang kita yang pasti kita mau bantu semakin banyak UMKM dan juga bisnis di Indonesia. Kita nggak mau cuma skop di 5 kota aja, kita berharap kita bisa datang ke kota-kota lain, karena puji Tuhan selama 4,5 tahun cukup banyak juga brand dari luar kota seperti Medan, Manado, sempet tanya juga kapan sih Sociabet bisa datang ke kota-kota ini. Kita berharap bisa ke sana sih, karena kita melihat potensi seller pun juga nggak cuma di kota-kota yang sekarang kita ada aja gitu. Jadi semakin banyak UMKM yang kita bantu, itulah visi kita ke depannya. Potensi live shopping ini gede banget. Kenapa? Karena semua orang sekarang pakai handphone. Mereka mau belanja, mereka mau apa aja semua dari handphone. Dan aku ngerasa kalau satu seller atau brand gak akan masuk live shopping, itu mereka akan ketinggalan kereta banget sih. Wah, kedepannya sih makin powerful ya harusnya ya. Karena balik lagi dari pemerintah aja tuh nge-support kan para micro creators ya. Dan micro creators ini tuh pasti ujung-ujungnya ya mereka wadahnya apa? Mereka akan menjadi affiliator, mereka akan menjadi live streamers. Dan itu apa? Itu membantu para lokal brand dan UKM loh yang sekarang. Jadi sebenarnya ekosistem ini nih saling mensupport banget. Jadi menurut saya sih 2025 dan kedepannya seharusnya ekosistem ini malah makin lebih luar biasa lagi gitu, karena masih banyak banget brand yang belum masuk kayak gitu. Jadi ya itu sih maksudku, kedepannya makin lebih gila lagi sih harusnya gitu. Tipsnya sebenarnya start lagi sih langsung maksudnya bener-bener kalau bisa juga create personal branding mereka. Jadi para affiliator ini perlu banget untuk punya identity sendiri as a content creator atau affiliator, dan mereka harus spesifik karena kita sudah pernah coba as a affiliator. Kalau kita terlalu banyak menjadi affiliator barang ini, industri ini, itu akan nggak jadi apa ya, orang tuh nggak gitu suka. Dan kebanyakan orang suka. Nah ini yang harus dipelajari para affiliator sama content creator untuk punya kepribadian atau karakter lah ya kita sebutnya. As a affiliator harus spesifik gitu. Jadi jangan semua maruk, saya mau jual F&B, saya mau jual fashion, mau jual apa, nggak boleh. Karena biasanya algoritmenya ngebacanya jadi bingung. Jadi sebenarnya kamu tuh siapa sih? Si penjual fashion kah atau siapa gitu? Modal buat jadi afiliasi itu buat aku sih Mbak, dan buat kreator-kreator pemula itu adalah percaya diri. Jadi karena emang afiliasi ini kan gak ada tanpa modal, jadi kita harus percaya diri aja. Untuk live shopping semoga lebih maju lagi ke depannya,
dan tidak adalah kayak kemarin ditutup-tutup biar afiliasinya ini tidak down kayak kemarin. Jadi semoga kedepannya tidak adalah seperti itu. Karena untuk dunia afiliasi ini bisa membantu ibu-ibu di rumah tangga juga, dan juga siapapun bisa bergabung untuk menjadi afiliasi. Afiliasi ini bukan cuma untuk live streaming, tapi juga bikin konten itu juga menghasilkan. Di era ekonomi yang sulit ini, buat kalian yang sedang berjuang, tetap semangat, konsisten aja. Intinya nanti kalau sudah konsisten, insya Allah yang namanya rezeki bakal datang ke diri kita sendiri. Karena usaha itu tidak bakal mengkhianati hasil. Semangat ya buat pejuang affiliate.